dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, Yesus yang setia. saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar kalian semua, para jemaat kemenangan di rumah? Saya berharap kabar luar biasa terdengar dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun sekarang mungkin PPKM masih dilanjutkan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita dimanapun kita berada. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita bersatu hati untuk kita berdoa membuka ibadah kita. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari yang Kau berikan pada hari ini. Bapa, kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah kami semua boleh mendapatkan kuasa-Mu yang luar biasa dari ibadah pada hari ini Tuhan. Kami buka ibadah ini ke dalam tangan
Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu hari ini kita bersuka cita, kita nyanyi bersama-sama, kita menari bersama-sama untuk Tuhan. Amin. Persiapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan pada pagi hari ini, Bapak. Mari kita persiapkan seluruh jiwa kita, seluruh hati kita, Tuhan. Kita buka pintu hati kita untuk menerima kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan datang untuk menjamah kita semua.
Haleluya. 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 Bapa, kami kembali datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik, Allah yang kekal. Terima kasih Engkau telah berkenan membawa kami ke dalam ibadah hari ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami mengagungkan Engkau senantiasa. Dan kami Tuhan sungguh mengucap syukur kalau saat ini kami boleh datang kepada Engkau dengan rasa lapar dan haus. Dan biarlah Tuhan Engkau akan tolong kami pada waktu kami mendengarkan isi hati-Mu, urapan-Mu turun. Dan Roh Kudus membawa kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga ketika kebenaran itu ada di dalam kami dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu, maka kebenaranlah yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, hamba serahkan seluruh pemberitaan firman pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Halo, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati dan mari pada saat ini kita akan kembali mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat saudara-saudara. Tema kita hari ini adalah mengenai hidup adalah sebuah cerita. Nah, hidup adalah sebuah cerita. Kalau kita melihat tema ini, saudara-saudara, maka kita akan belajar bahwa dalam kehidupan kita mengetahui maupun kita mendengar ada banyak cerita. Dan setiap orang tentunya punya cerita yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, cerita yang satu tentang penderitaan, yang satu cerita tentang kemenangan. Jadi cerita yang satu dengan yang lainnya tentu akan berbeda. Tetapi kalau kita melihat situasi dan kondisi di saat-saat yang ada seperti ini, rupanya ada satu cerita yang sama secara global, yaitu cerita tentang pandemi COVID-19. Jadi dari cerita itu kita mendengar ada orang-orang yang terpapar, ada orang-orang yang terinfeksi, tetapi ada juga orang yang mengalami kesembuhan. Ya, mereka dipulihkan, mereka sehat kembali, dan tidak sedikit juga kita mendengar ada juga yang meninggal. Nah, saudara-saudara, berbagai cerita yang kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya ada cerita tentang yang baik, yang buruk, yang gembira atau yang sedih. Bahkan ada cerita yang isinya negatif, ada yang juga positif. Ada yang membangun, ada yang melemahkan. Jadi ada cerita-cerita, ada berita-berita yang pasti, yang benar, tetapi juga ada yang bersifat hoax. Ada kabar bohong, ada kabar palsu, ada kabar gosip, dan cerita-cerita yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu berubah-ubah, saudara-saudara. Dan hari ini mari kita akan merenungkan lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ternyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang benar, kita membutuhkan sebuah cerita, ya, membutuhkan sebuah cerita yang di dalamnya ada cerita yang kekal, cerita yang hidup, ya, cerita yang ketika kita dengar, lalu kita simak dan kita percayai, maka cerita itu akan menghidupkan kita, akan mengubahkan kita, membawa perubahan, membawa pembaharuan di dalam kehidupan kita. Jadi apapun cerita yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara-saudara, ya, apapun cerita yang ada di dalam kehidupan saudara-saudara, biarlah ketika kita mendengar cerita yang mau saya sampaikan, biarlah cerita ini akan pada akhirnya akan membuat kita menyadari bahwa berubahnya cerita-cerita dalam hidup kita, sekali lagi, dengan berubahnya cerita-cerita dalam kehidupan saudara maupun kehidupan saya, pada akhirnya membuat kita akan menyadari, menyadarkan kita bahwa berubahnya cerita tentang hidup kita adalah karena keterlibatan satu pribadi yang bisa mengubah apapun isi dan berita cerita di dalam kehidupan kita. Dia bisa mengubahnya, dan pribadi itu
tentunya adalah pribadi Allah yang Maha Kuasa. Nah, untuk kita bisa mendapatkan cerita yang baik, cerita yang hidup, cerita yang membawa sebuah perubahan dan pembaharuan di dalam kehidupan kita, maka sumbernya bukan lagi cerita dari orang demi orang, tetapi cerita ini sumbernya harus kita dapatkan dari satu yang sama, yaitu Alkitab. Katakan Alkitab. Ya, hari ini mari kita akan buka di dalam kitab Mazmur pasal 136. Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Nah, saudara-saudara, kalau kita simak di dalam kitab Mazmur pasal 136 ini, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26, maka ada 26 kali tertulis kalimat yang sama, yaitu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini menarik, saudara-saudara, karena ini akan membawa kita pada akhirnya menyadari ada satu pribadi yang berkuasa mengubahkan, mendatangkan pembaharuan dan perubahan di dalam kehidupan kita ini. Nah, lalu kita akan belajar hari ini, kita akan dengarkan ya cerita apa yang mau disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Cerita apa yang akan disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Mari kita akan mendengarkannya, kita akan menyimaknya. Tapi juga saya minta saudara-saudara akan meresponi firman Tuhan ini sambil saudara mengatakan, yes, amin, saya percaya. Maka ketika kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini akan tertanam ya menjadi kebenaran yang tersimpan di dalam batin kita. Dan itu akan membawa perubahan, membawa pembaharuan, apapun isi cerita tentang kita. Nah, hari ini mari kita akan lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, Mazmur 136 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi mari kita akan berada di dalam pertanyaan ini. Cerita apa yang akan disampaikan oleh Alkitab kepada kita? Dan saudara-saudara, luar biasa bahwa Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ternyata di dalam Alkitab ada cerita, khususnya di dalam Mazmur 136 ini adalah cerita tentang Allah. Lalu nanti yang kedua adalah cerita tentang fakta sejarah dari bangsa Israel. Lalu yang ketiga baru ada cerita tentang kita. Nah, cerita tentang kita nanti isinya apa, warnanya seperti apa, dan kalau kita mau berubah, kita mau mengalami sebuah perubahan, sebuah pembaharuan, maka biarlah kita ada di dalam dasar yang pertama ini. Kita harus dengarkan baik-baik, kita harus tanamkan baik-baik. Ini menjadi sebuah kebenaran yang tersimpan di dalam hati kita, di dalam batin kita. Kalau kita menghidupi cerita tentang Allah seperti yang diajarkan oleh Alkitab, maka nanti kita akan melihat bahwa cerita dalam hidup kita itu akan menjadi cerita yang indah. Cerita bukan hanya bagus, tetapi juga mengubahkan kita dan membawa perubahan bagi orang lain. Artinya hidup kita menjadi berdampak. Nah, cerita tentang Allah itu yang pertama yang diceritakan oleh Alkitab. Ya, Allah seperti apa yang diceritakan oleh Alkitab? Yang pertama, saudara-saudara, Alkitab menceritakan kepada kita tentang Allah sebagai Bapa yang baik. Yaitu di dalam ayat 1 tadi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Wow, ternyata Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Dia itu adalah Bapa yang baik. Allah adalah Bapa bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saya akan coba balik sebentar ke depan, bahwa ketika di awal tahun saya menyampaikan musim 2021 adalah hidup dalam perjanjiannya. Yang pertama, tentang aspek hubungan. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan anak dengan Bapa dari 2 Korintus 6 ayat 16 dan ayat yang ke-18. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi ketika
Alkitab menceritakan tentang Allah kepada kita, Alkitab sendiri memberikan sebuah penegasan bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah Bapa yang baik. Bapa yang tentunya peduli. Ya, sebab kita punya hubungan yang spesial, kita punya hubungan yang istimewa. Kita ini adalah anak-anak dari Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang baik. Nah, sebagai Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang peduli, Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, Dia adalah Bapa yang pasti pelihara kita, dan juga Bapa yang menanamkan nilai-nilai kehidupan dengan tujuan supaya kita menjadi seperti ranting yang berbuah lebih banyak lagi. Dan nilai-nilai itu sudah cukup lama ini diulang-ulang, dan biarlah ini selalu mengingatkan kita. Nilai-nilai yang ada adalah cinta Tuhan, cinta firman-Nya, cinta rumahnya, cinta pekerjaannya, kemudian cinta keluarganya, setia dan rendah hati. Jadi saudara-saudara, mari kita akan hidupkan kebenaran ini bahwa Allah adalah Bapa yang baik. Katakan bersama-sama dengan saya, Allah adalah Bapa yang baik. Amin. Nah, yang kedua, cerita yang disampaikan oleh Alkitab tentang Allah, Alkitab di dalam Mazmur 136 ayat 2 menceritakan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang kekal. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Allah yang kekal adalah Allah yang tidak berubah. Seperti dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 8. Baik hari ini, kemarin, dan untuk selamanya. Dia tidak berubah. Karena Dia tidak berubah, maka Allah yang kekal itu adalah Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, saya balik lagi ke depan, saudara-saudara. Di dalam poin yang kedua itu dikatakan bahwa ketika kita hidup di dalam perjanjiannya, sebentar. Ketika kita hidup di dalam perjanjiannya, oke, sebentar, ini error. Ya, oke. Nah, di dalam aspek kehidupan sehari-hari, kita mendapatkan sebuah perjanjian yang luar biasa, bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita. Jadi ketika kita merenungkan kebenaran firman Allah bahwa cerita apa yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita, Alkitab menceritakan tentang Allah adalah Allah yang kekal. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan di awal tahun, untuk musim sepanjang tahun 2021, bahwa Allah yang kekal adalah Allah yang tidak berubah, tetapi juga Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Wow, kalau Allah ada di dalam kehidupan kita, maka kebesarannya juga ada di dalam kita. Kemahakuasaannya juga ada di dalam kita. Kehebatannya juga ada di dalam kita. Sehingga kehadiran Allah di dalam kehidupan kita sebagai Allah yang kekal, maka Allah itu menjadi sumber segala sesuatu bagi hidup kita dan dalam hidup kita. Artinya Tuhan itu akan menjadi sumber hikmat, akan menjadi sumber tuntunan, menjadi hikmat buat kita. Allah yang akan menuntun untuk kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan apapun, dan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita itu membuat kita tidak akan mudah menyerah kepada situasi dan kondisi apapun. Allah yang hadir di dalam kehidupan kita juga adalah sebagai sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Jadi saat cerita di mana kita merasa bahwa hidup kita sedang tidak berdaya, kekuatan Tuhan akan menolong kita, saudara, untuk bangkit dalam satu kehidupan yang baru, untuk bangkit dalam sebuah pengharapan yang kekal, sebuah pengharapan yang bisa diandalkan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita merenungkan cerita tentang siapa Allah bagi kita, biarlah ini akan mendorong kita, saudara-saudara, akan memotivasi kita menjadi orang-orang yang dengan spontanitas, artinya menjadi orang-orang yang dengan begitu gampang, begitu mudah, ketika ada kesulitan, mari kita akan langsung berseru, Tuhan terima kasih buat kesulitan ini, Engkau adalah sumber hikmat, Engkau akan menuntun saya bisa melewati kesulitan ini, dan saya akan berakhir dengan sebuah kemenangan. Ketika kita ada di dalam ketidakberdayaan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen dengan spontanitas,
dengan mudahnya, karena sudah ada kebenaran yang tertanam di dalam diri kita. Kita akan berseru, Tuhan, walaupun saya sedang tidak berdaya, walaupun saya sedang lemah, tapi Engkau adalah kekuatanku. Nah, kalau kita jadikan kebenaran ini, saudara-saudara, sebagai sebuah kebiasaan, lalu kita lakukan secara terus-menerus menjadi sebuah gaya hidup, maka keberadaan Allah yang kekal di dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang bisa hidup dengan percaya diri yang murni, percaya diri yang benar. Jadi kita percaya diri bukan karena skill, bukan karena penampilan, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena gelar, bukan karena banyaknya relasi. Kita menjadi percaya diri karena ada Allah yang kekal di dalam kehidupan kita. Sebagai Allah yang kekal, Dia mengatakan di dalam firman-Nya bahwa kita sebagai orang percaya, kita adalah anak Tuhan. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Dan kita adalah biji mananya Tuhan. Lalu yang berikutnya lagi, ya, siapakah Allah yang diceritakan oleh Alkitab kepada kita? Di dalam ayat yang ketiga, saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Yang ketiga, Allah yang diceritakan oleh Alkitab kepada kita adalah Allah penguasa tunggal. Satu-satunya yang berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas seluruh tatanan alam semesta ini. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan itu adalah penguasa tunggal di bumi dan di sorga. Berarti kita punya Tuhan, satu-satunya pribadi yang bisa kita jadikan sebagai andalan dalam hidup kita. Sebagai sandaran dalam hidup kita. Dan ini akan memberikan ketenangan. Berikutnya lagi. Siapakah Allah yang diceritakan oleh Alkitab kepada kita? Maka di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-9, saya akan bacakan buat saudara. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah yang diceritakan oleh Alkitab kepada kita. Poin yang keempat adalah mengatakan Allah adalah pencipta alam semesta. Allah pencipta alam semesta. Dia menciptakan alam semesta ini dengan sangat luar biasa. Dia menciptakan bumi dengan segala isinya dengan luar biasa. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita melihat di sini, saudara-saudara, segala sesuatu yang ada di bumi ini, di alam semesta ini, telah dijadikan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menjadikan semuanya? Dengan firman, saudara. Nah, di poin inilah saya melihat bahwa ketika Tuhan memperkatakan firman, jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah daratan, jadi. Jadilah cakrawala di atas, jadi. Jadilah hewan, jadilah pohon-pohonan, semuanya jadi. Saya melihat di sana bahwa Allah menjadikan sesuatu hanya cukup dengan firman. Nah, oleh sebab itu, di poin yang keempat ini, saudara-saudara, cerita tentang Allah yang diceritakan oleh Alkitab, bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Kita mendapati bahwa Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, yang juga Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, Allah menjadikan segala sesuatu itu dengan
firman-Nya. Dengan demikian berarti firman Tuhan itu hidup, hebat, dahsyat. Lalu ada satu ayat lagi di dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-37. Ratapan 3 ayat 37. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Ada sebuah pertanyaan. Siapa yang berfirman lalu semuanya jadi? Siapa lagi kalau bukan Allah? Nah, ini membuktikan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Allah pencipta alam semesta, menciptakan segala sesuatunya cukup dengan firman. Sehingga ini menjadi sebuah cerita yang akan kita bawa dalam hidup sehari-hari, saudara-saudara. Bahwa kita perlu menyimpan firman sebagai kebenaran yang tertanam di dalam batin. Karena firman Tuhan itu hidup, hebat, dan dahsyat. Firman Tuhan itu bisa menghidupkan, firman Tuhan itu bisa menumbuhkan, firman Tuhan itu bisa menyembuhkan, firman Tuhan itu bisa membalut yang luka, firman Tuhan itu bisa mengangkat saat seseorang jatuh. Sehingga dengan demikian kita mendapati bahwa firman yang ada pada Allah, firman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu kita penting untuk membaca Alkitab ini, untuk kita terus mendengarkan kebenaran-kebenaran firman. Karena firman Tuhan itu hidup, hebat, dan dahsyat. Jadi biarlah saudara, hal yang pertama, cerita tentang Allah yang diceritakan kepada kita ini seharusnya menjadi dasar di dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga apapun ceritanya, mungkin ada cerita tentang sakit, ada cerita tentang ketidakberdayaan, mungkin ada cerita di dalam kehidupan ini dicemoohkan orang, mungkin diremehkan orang, mungkin diabaikan orang, mungkin pernah dijanjikan orang tapi tidak pernah ditepati. Sehingga cerita-cerita yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu menjadikan ketidaktenangan dan ketidaktentraman. Tetapi mari kita akan isi apapun cerita dalam hidup saudara. Kalau ceritanya yang paling utama dalam hidup saudara adalah cerita tentang Allah, maka firman Tuhan ini akan menjadi jawaban buat saudara. Allah yang diceritakan oleh Alkitab kepada saudara, kepada kita, dia adalah Allah Bapa yang baik, dia adalah Allah yang kekal, dia adalah Allah penguasa tunggal, dan Allah pencipta alam semesta yang cukup menciptakan segala sesuatunya dengan firman. Nah, ini menjadi dasar, saudara. Ini menjadi sebuah kebenaran nanti yang akan mengubah cerita dalam hidup kita menjadi sebuah cerita yang indah, yang memberkati kita dan juga memberkati orang lain. Lalu cerita apa lagi yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita? Yang pertama adalah cerita tentang Allah. Yang kedua kalau kita baca di dalam ayat 10 sampai ayat 22, saya akan bacakan. Dari Mazmur 136 ayat 10 sampai 22. Kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang membelah laut Tebero menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tebero, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi di sini ada sebuah urutan cerita, saudara. Ya, urutan cerita yang berganti-ganti, yaitu cerita tentang kematian anak sulung di Mesir
lalu cerita tentang bagaimana Allah mengeluarkan orang Israel dari Mesir, menyeberangi Laut Tibero sampai melalui padang gurun dan berakhir di tanah perjanjian. Nah, dari cerita-cerita yang ada itu semua menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah kepada umat Israel itu dasarnya bukan karena orang Israel itu hebat, bukan karena orang Israel itu luar biasa, enggak. Semua perbuatan-perbuatan Tuhan itu hanya didasarkan kepada kasih setianya. Maksudnya apa? Maksudnya ini berbicara tentang kepedulian Allah. Ini berbicara tentang keterikatan Allah oleh sebuah janji. Ya, keterikatan Allah oleh sebuah janji. Sehingga cerita fakta sejarah bangsa Israel yang keluar dari Mesir, lalu Allah membawa sampai ke tanah perjanjian. Saya tidak mengupas ayat demi ayatnya, tapi saya mencoba menyimpulkan sejak mereka keluar dari Mesir sampai tiba di tanah Kanaan, itu adalah fakta sejarah. Itu cerita yang nyata. Itu memang ada, sudah terjadi. Dan itu bukti nyata bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu keturunan mereka akan diperbudak di satu negara oleh satu bangsa selama 400 tahun, dan sesudah itu Tuhan katakan, aku akan mengeluarkan mereka, aku akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan di dalam cerita Mazmur 136 ini ada sebuah cerita bahwa Allah menggenapi apa yang sudah dijanjikannya kepada nenek moyang Israel, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, jadi saudara, dari cerita tentang fakta sejarah bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mengajarkan kepada kita bahwa Allah berkuasa untuk berjanji, tapi Allah juga berkuasa untuk menggenapinya. Allah berkuasa untuk berjanji, tapi Allah juga berkuasa untuk menggenapinya. Ada satu ayat, saudara, di dalam Ulangan pasal 4 ayat 31. Ulangan pasal 4 ayat 31, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi Musa sedang menyampaikan di dataran Moab sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Musa menyampaikan bahwa Tuhan tidak pernah akan melupakan apa yang telah dijanjikannya. Mungkin ada di antara saudara yang punya cerita pernah mendapat janji dari seseorang, tetapi kenyataannya berbeda. Kenyataannya mungkin sebaliknya. Bisa menjadi kecewa, menjadi tidak percaya lagi kepada janji orang. Karena bisa saja ada orang yang tidak memegang apa yang sudah dijanjikannya. Tidak bisa memenuhi apa yang sudah dijanjikannya. Tetapi kalau kita mendapatkan cerita tentang Allah, kalau Allah sudah berjanji, dia pasti menggenapi, saudara. Nah, di poin cerita tentang fakta sejarah bangsa Israel menekankan sebuah kebenaran kepada kita bahwa janji Allah buat kita itu ya. Amin. Pasti. Berkaitan dengan yang di atas tadi, berarti kita mendapatkan sebuah pesan khusus dari Tuhan hari ini bahwa firman yang tertulis, firman yang berisi tentang janji-janji Allah itu adalah firman yang hidup, yang hebat dan dahsyat. Oleh karena itu saya tidak bosan-bosan, mari kita akan terus mendisiplin diri kita di dalam membaca Alkitab. Kita akan menjadi pribadi yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena di dalamnya ada perkataan Allah, di dalamnya ada janji-janji Allah yang kalau kita pegang, Bapa pasti menggenapi tepat pada waktunya. Untuk membuktikan bahwa kasih setianya selalu nyata di dalam setiap cerita apapun isinya dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, cerita apalagi yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Nah, selain tadi saya katakan bahwa ada cerita tentang Allah,
ada cerita tentang fakta sejarah bangsa Israel, maka yang ketiga ada cerita tentang hidup kita. Katakan, tentang hidup kita. Ya, tentang hidup kita, hidup saya dan hidup saudara. Apa yang diceritakan oleh Alkitab? Mari kita lihat di dalam Mazmur 136 ayat yang ke-23. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin saudara yang sedang beribadah pagi ini, saudara punya cerita pernah tidak diingat oleh orang. Mungkin saudara pernah punya cerita dilupakan orang. Mungkin juga saudara pernah punya cerita, saudara pernah diremehkan, dianggap nggak ada sama orang. Itulah fakta tentang manusia. Saudara. Tetapi kalau kita berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah, di dalam ayat 23 katakan, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Dia yang mengingat kita saat kita percaya walaupun sedang dalam kesulitan. Dia selalu mengingat kita yang percaya dalam sebuah penyerahan walaupun mungkin sedang ada dalam kesukaran. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur saudara-saudara bahwa Tuhan selalu mengingat kita. Katakan amin. Tuhan selalu mengingat kita. Ada sebuah pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau Tuhan selalu mengingat kita, pertanyaannya begini, apakah kita selalu mengingat Tuhan? Mari kita akan belajar, sudah. Kalau Tuhan mengingat kita, jawaban ya, pasti. Karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Allah tidak pernah lupa dengan kita. Allah tidak pernah meremehkan kita. Allah tidak pernah menganggap kita tidak ada. Enggak. Kalau Tuhan selalu mengingat kita, mari kita akan belajar. Biarlah kita akan selalu mengingat Tuhan dalam segala keadaan. Di atas saya mengatakan, jadilah orang Kristen yang dengan spontanitas, yang begitu dengan mudahnya, gampang berseru kepada Allah yang hidup, berseru memanggil Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan selalu mengingat kita. Lalu cerita apa lagi tentang hidup kita yang dikatakan oleh Alkitab? Di dalam ayat 24 dikatakan, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, saudara-saudara. Ada cerita tentang hidup kita di mana Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan yang kekal, yang saya katakan tadi, adalah Tuhan yang akan membebaskan kita. Membebaskan apa? Membebaskan dari penderitaan, membebaskan dari kesukaran, membebaskan saudara yang sedang sakit, membebaskan saudara yang sedang tidak berdaya, membebaskan saudara yang sedang tertekan, membebaskan saudara yang sedang digoncang. Kenapa? Karena ada janji, saudara-saudara, bahwa apapun cerita yang kita jalani dalam hidup sehari-hari, jalan itu akan diubah oleh Tuhan menjadi jalan kemenangannya. Jadi jangan saudara putus asa. Percayalah, ada cerita dari Alkitab tentang hidup kita, bahwa Tuhan yang ada dalam hidup kita, Dia berkuasa membebaskan kita. Yang terakhir, cerita tentang hidup kita adalah ada di dalam ayat yang ke-25. Yaitu Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, mari kita akan berpegang kepada firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan berkuasa memeliharakan kehidupan kita. Tuhan berkuasa mencukupkan apapun yang saudara butuhkan. Oleh karena itu, janganlah pernah khawatir. Katakan jangan khawatir. Ya, jangan pernah khawatir, saudara. Kalau kekhawatiran itu ada, serahkan sama Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang memelihara kita. Dia, Tuhan yang kekal itu, pasti mencukupkan kehidupan kita. Jadi inilah 3 poin besar yang bisa saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Bahwa apa yang diceritakan oleh Alkitab kepada kita, yang pertama adalah cerita tentang Allah, yang kedua cerita tentang fakta sejarah bangsa Israel, yang menyampaikan pesan bahwa janji Tuhan pasti digenapi, dan yang ketiga adalah cerita tentang hidup kita. Nah, cerita tentang hidup kita inilah saudara-saudara, yang akan membawa kita kepada pembaharuan dan perubahan, sehingga apapun isinya cerita kita itu, mungkin hal-hal yang tidak baik,
Tapi kalau Allah hadir, Allah bisa mengubahkan kehidupan kita. Jadi, dengan cerita tersebut, saudara, yaitu cerita tentang Allah, cerita tentang fakta sejarah bangsa Israel bahwa Allah pasti menggenapi janjinya, dan cerita tentang kita, maka cerita-cerita ini akan membuat kita hidup dalam keyakinan. Yang pertama, bahwa dalam hidupku ada Tuhan. Yang kedua, segala perkara dalam hidupku, aku sanggup menanggungnya karena ada Tuhan. Dan ketiga, setiap hari aku akan berjalan dalam kasih setia Tuhan yang kekal. Nah, bila kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati saya sampaikan untuk bersama-sama menjadi kebenaran yang tersimpan di dalam batin kita, sehingga cerita dalam hidup kita isinya adalah bagaimana kita bisa memuliakan Allah, bagaimana kita bisa berharap kepada Allah, dan bagaimana kita bisa mengalami Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini Allah, bahwa kalau hidup ini adalah sebuah cerita, maka cerita di dalam kehidupan kami sebagai manusia seringkali menceritakan tentang banyaknya kesusahan, banyaknya penderitaan, banyaknya kesulitan, banyaknya tentang keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Tetapi Tuhan, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur bahwa ada sebuah cerita yang kekal, ada sebuah cerita yang hidup. Dan ketika kami berada di dalam cerita itu, maka cerita dalam hidup kami akan menjadi berubah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau meteraikan cerita tentang Allah menjadi sebuah cerita yang tertanam sebagai kebenaran yang tersimpan di dalam batin kami. Bahwa kami selalu berjalan dengan Allah Bapa yang baik. Kami selalu berjalan dengan Allah penguasa tunggal. Kami selalu berjalan bersama dengan Allah yang kekal. Dan kami berjalan bersama dengan Allah yang selalu ada di dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih. Engkau juga adalah Allah yang selalu menggenapi apapun janji-janji yang Kau berikan. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Tidak ada yang tidak tergenapi. Karena Engkau sekali berjanji, Engkau menggenapinya. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk Alkitab yang berisikan banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Salah satu janjinya untuk setiap hari dalam kehidupan kami adalah janganlah takut. Tuhan, biar ini kami hidupkan. Biar ini kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Bahwa kami tidak akan takut terhadap apapun. Karena ada Tuhan yang menyertai kami. Ada Tuhan yang selalu mengingat kami. Ada Tuhan yang selalu akan membebaskan kami. Ada Tuhan yang selalu akan mencukupkan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Sehingga hari-hari dalam kehidupan kami akan selalu memuat cerita bahwa Tuhan ada di dalam kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan dan kasih setiamu selalu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jamah seluruh umat-Mu hari ini. Ketika mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, lawat mereka, jamah mereka dalam nama Yesus. Nyatakan anugerah-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka, Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini tertanam, terus bertumbuh, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita akan saksikan ada 2 tayangan foto. Ya, ada 2 tayangan foto. Saudara bisa lihat. Nah, ini 2 foto ini, di foto tersebut kita melihat ada saudara kita. Sekarang sudah agak kurusan dikit. Saudara Frankie. Nah, itu ya, yang sedang pegang kertas, ya. Saudara-saudara, ini adalah sebuah aksi sosial dari donatur yang melalui gereja kita, yaitu berusaha untuk membantu beberapa pedagang kecil, ya, yaitu penjual mie dan 2 pedagang warteg yang berada di jembatan SMP 54. Tujuannya adalah
Satu, untuk menolong pedagang-pedagang kecil ini, ya, dari kesulitan ekonomi, sehingga mereka walaupun mungkin waktunya tidak panjang, hanya 3 hari saja, sesuai dengan PPKM darurat, maka aksi sosial yang dinamakan K4C Peduli ini, itu hanya berlangsung pada hari Sabtu 31 Juli, kemudian hari Minggu tanggal 1 Agustus, dan hari Senin 2 Agustus sebagai hari terakhir dari PPKM darurat. Dan kita akan tunggu kelanjutan PPKM darurat ini akan berubah atau tidak, nah, kita tunggu. Tetapi saudara-saudara, di dalam waktu yang 3 hari ini kita mencoba, ya, dan juga lewat donatur, maka kami mencoba untuk bisa menjadi berkat buat pedagang-pedagang kecil sehingga mereka tetap mendapat omset. Dan menurut apa yang sudah dikonfirmasi, mereka biasanya menjual bakmi itu 1 mangkoknya 13.000. Nah, untuk membantu mereka dan juga untuk membantu konsumen mungkin yang sedang dalam kesulitan karena masalah pendapatan, pada hari itu maka penjual bakmi akan menjual 35 mangkok mie, ya, 35 porsi mangkok mie itu orang-orang yang cukup membeli dengan harga 3.000. Sedangkan penjualnya menjual sebesar 13.000. Maka proyek aksi sosial K4C Peduli ini yaitu mensubsidi kepada para pedagang sebesar 10.000. Jadi mereka tetap menjualnya 13.000, 10.000-nya dari aksi sosial, 3.000-nya dari pembeli. Nah, itu setiap harinya penjual bakmi akan mengatur cukup 35 porsi saja. Nah, kemudian untuk warteg, ada 2 pedagang warteg di jembatan itu, dan setiap harinya mereka hanya akan menyediakan 50 bungkus nasi plus lauk pauknya. Jadi ada 2 pedagang warteg, masing-masing menjual 50 bungkus pada hari tersebut. Dan mereka juga menjualnya dengan 13.000. Jadi nanti pembeli cukup membayar 3.000, lalu kami akan mensubsidi 10.000. Nah, tujuannya tidak lain, saudara-saudara, adalah supaya konsumen juga betul-betul hari itu menikmati ada berkat Tuhan, ada berkah dari Tuhan, kemudian juga para pedagang kecil itu juga merasa terbantu. Nah, saudara-saudara, kami dari gereja berterima kasih untuk donatur yang tergerak hatinya untuk melakukan aksi sosial ini. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, masih ada banyak kesempatan kita di depan. Ayo, siapa yang mau tergerak hatinya, mau digerakkan oleh hati Tuhan, seperti apa yang pernah saya sampaikan di khotbah minggu lalu, biarlah kita menjadi orang-orang sukarelawan yang menawarkan diri. Apa yang saya bisa perbuat untuk gereja? Apa yang saya bisa perbuat untuk anak-anak Tuhan, ya, untuk tetangga-tetangga, untuk komunitas yang ada di sekitar gereja? Ini kesempatan untuk kita bisa berbagi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, baik, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk ibadah hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini. Terima kasih juga untuk sebuah aksi sosial yang boleh memberkati beberapa pedagang kecil dan juga orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan makanan untuk setiap harinya. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau pakai kami juga untuk menjadi sebuah alat di dalam tangan-Mu, sebuah alat di dalam rencana-Mu untuk memberkati banyak orang. Kami tahu Tuhan, apa yang sudah kami dapat dari Tuhan, kami akan belajar berbagi, kami akan belajar bermurah hati, sama seperti Bapa di surga murah hati, kami juga mau menjadi seperti Allah, kami mau menjadi seperti Yesus, sehingga kehadiran kami akan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan, seminggu yang akan kami jalani. Tuhan pimpin kami, Tuhan genggam lagi kehidupan kami, karena Engkau yang menyertai, Engkau adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Ini hidup kami taruhkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu.
Terimalah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, Bapa yang baik, Allah yang kekal, Allah yang hebat, Allah yang berdaulat, Allah penguasa tunggal, Allah yang ada di dalam kehidupan kita menjadi sebuah kekuatan. Demikian juga anugerah dari Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan Gembala yang agung pasti selalu pelihara kehidupan kita. Dan Roh Kudus sebagai penolong yang agung terus mengurapi dan menuntun kita di jalan yang berlimpah dengan kemenangan. Seluruh berkat ilahi ini tercurah menyertai sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku, hanya padamu berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata, kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, Yesus yang setia. mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau